Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam berbagai pertarungan yang dilakukan iblis dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, iblis selalu kalah. Tapi ternyata iblis pernah menang melawan Nabi Yahya alaihissalam. Dalam kondisi seperti apa iblis bisa menang dari seorang nabi? Benarkah hal yang membuat Nabi Yahya alaihissalam kalah adalah hal yang sering kita lakukan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana keterlibatan iblis dalam tindakan manusia? Setiap perilaku manusia tak bisa lepas dari iblis, tak terkecuali saat makan. Kadang-kala saat terburu-buru, manusia lupa membaca doa saat makan. Terlihat sepele, tapi hal itu membuat setan ikut makan dengan kita. Karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk selalu membaca doa sebelum makan. Hal ini sesuai hadis Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka setan berkata, 'Kalian bangsa setan, tidak bisa menginap dan tidak bisa makan.' Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya, maka setan berkata, 'Kalian bisa masuk dan bisa menginap.' Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan, maka setan berkata, 'Kalian bisa menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim. Saat lupa mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal makan, kita bisa mengucapkannya saat ingat walaupun di tengah-tengah makan. Hal ini sesuai anjuran Rasulullah SAW dalam hadisnya. Suatu ketika, Nabi SAW pernah menyantap makanan bersama 6 orang sahabatnya. Lalu datang seorang Arab Badui dan ia ikut makan 2 suapan tanpa menyebut nama Allah. Namun ternyata makanan itu justru menjadi tak cukup. Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika ia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu akan cukup untuk kalian. Oleh karena itu, jika salah satu dari kalian makan makanan, hendaklah ia menyebut nama Allah. Dan jika ia lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah mengucapkan dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya." Hadis riwayat Ahmad. Saat membaca doa, setan akan langsung mengeluarkan makanan yang dimakannya bersama kita. Dari Umayyah bin Mahsyi, ketika Rasulullah SAW duduk, ada seorang laki-laki yang makan dan ia tak membaca basmalah hingga makanannya hampir habis, tinggal 1 suapan. Lalu ketika ia memasukkan suapan itu ke mulutnya, ia ingat dan membaca dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Nabi SAW lantas ketawa, kemudian beliau bersabda, setan masih terus makan bersamanya, tapi ketika ia membaca basmalah, setan langsung memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain ikut makan, iblis juga akan menggoda manusia agar makan berlebihan. Mengapa manusia dilarang makan berlebihan? Makan sebagai kebutuhan utama manusia. Tanpa makan, mustahil kita bisa beraktivitas dengan lancar. Tapi jika makan berlebihan, akan mengakibatkan kekenyangan. Hal inilah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai firman-Nya, "Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 31. Nabi Muhammad SAW pun tidak menyarankan umatnya makan sampai terlalu kenyang. Sebab itu akan mempengaruhi ibadah. Orang akan menjadi malas untuk bergerak, termasuk mengerjakan sholat, jika dalam keadaan perut yang terlalu kenyang. Karena itu, porsi makan telah diatur sesuai hadis Rasulullah SAW. Tidak ada bejana yang diisi anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam untuk menegakkan tulang punggungnya, sepertiga perutnya untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makan tidak hanya akan memberikan energi bagi kita, tapi apa yang kita makan juga berpengaruh terhadap suasana hati kita. Jika seseorang makan tidak sesuai dengan takaran atau berlebihan, perut akan terasa sesak dan akan membuat malas beraktivitas. Kekenyangan sangat tidak dianjurkan karena akan menimbulkan kerugian di akhirat. Hal ini sesuai hadis. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang kenyang di dunia, mereka adalah orang yang lapar di akhirat." Hadis riwayat Tabrani. Di akhirat nanti, orang yang terlalu banyak makan akan mendapat siksaan. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa siksaan bagi orang yang terlalu banyak makan adalah celaan dan kritik karena tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menuruti hawa nafsu dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kekenyangan juga menjadi hal yang disukai oleh iblis, sebab manusia akan melewatkan ibadah jika ia kekenyangan. Inilah yang terjadi pada Nabi Yahya alaihissalam. Bagaimana iblis mengalahkan Nabi Yahya alaihissalam? Dikisahkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam bertemu dengan iblis. Nabi Yahya pun menanyakan tingkatan-tingkatan manusia dalam pandangan iblis. Lalu, iblis menjawab bahwa manusia itu ada 3 tingkatan. Yaitu, pertama orang beriman yang sempat tergoda, lalu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kedua, orang kafir yang sangat mudah dipermainkan oleh iblis. Dan ketiga, para nabi yang sama sekali tidak bisa digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Obrolan Nabi Yahya alaihissalam dan iblis pun kemudian berlanjut. Hal ini diceritakan oleh Syekh Ibnu Mufli al-Maqdisi yang diriwayatkan dari Imam Wahab bin Munabbih. Obrolan mereka pun berlanjut. Kemudian Nabi Yahya kembali bertanya, "Apakah kalian pernah mengalahkanku?" Kemudian iblis berkata, "Tidak, kecuali hanya sekali." Nabi Yahya alaihissalam yang tidak menyadari hal itu menjadi ingin tahu saat ia dikalahkan oleh iblis. Peristiwa itu pun terjadi di sebuah siang. Saat itu Nabi Yahya akan makan siang. Kemudian iblis membuat beliau berselera menyantap makanan tersebut. Makanya Nabi Yahya alaihissalam makan dalam jumlah yang banyak, melebihi porsi yang biasa ia makan. Karena kekenyangan, Nabi Yahya alaihissalam pun tertidur. Lalu iblis berkata, "Kamu tertidur malam itu dan tidak bangun untuk mendirikan sholat, sebagaimana yang biasa kau lakukan." Dalam versi yang berbeda, diceritakan bahwa iblis membawa kail atau pancing. Lalu Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Akan diapakan pancing itu?" Kemudian iblis berkata, "Ini adalah aneka macam kesenangan yang akan aku buat untuk mengail anak cucu Adam." Karena penasaran, Nabi Yahya alaihissalam kemudian bertanya, "Apakah Anda telah mendapatkan sesuatu terhadapku dengannya?" Kemudian iblis berkata, "Tidak, hanya saja Anda pernah kenyang dalam suatu malam. Lalu aku buat Anda berat untuk menunaikan sholat malam." Menyadari hal itu, Nabi Yahya alaihissalam pun berjanji tidak akan makan sampai kekenyangan hingga ajal menjemputnya. Mendengar hal itu, iblis pun menyesal telah membocorkan hal itu kepada Nabi Yahya alaihissalam. Iblis pun berjanji tidak akan memberitahukan hal itu lagi kepada manusia lain. Dalam Mukasyfatul Qulub yang ditulis oleh Imam Ghazali, Nabi Yahya alaihissalam juga pernah berada dalam suatu kondisi ketika ia kekenyangan sampai ketiduran saat berzikir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Yahya alaihissalam, "Wahai Yahya, apakah Anda menemukan perkampungan atau tempat bersanding yang lebih utama daripada denganku? Demi keagungan dan keluhuranku, seandainya Anda melihat syurga Firdaus, lalu melihat neraka Jahanam sekejap saja, tentu Anda akan menangis dengan nanah karena kehabisan air mata, dan Anda akan memakai pakaian dari besi sebagai ganti pakaianmu karena berlari dari Jahanam dan ingin bersanding denganku di syurga Firdaus." Sahabat beriman, dengan segala upayanya, iblis akan menggoda manusia. Bahkan seorang nabi pun yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia tak luput dari sasarannya, seperti Nabi Yahya alaihissalam. Apakah kalian sudah tidak makan sampai kekenyangan? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.